Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasyika Fitria dari kelas Indralaya B, Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 06081282227049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang basis dan dimensi. Sebelum membahas tentang basis dan dimensi, saya akan menjelaskan tentang koordinat, sistem koordinat pada aljabar linear. Sistem koordinat pada aljabar linear terbagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat yang bukan persegi panjang dan juga sistem koordinat dengan persegi panjang. Nah, di sini sistem koordinat itu ada dua. Itu yang pertama adalah yang dua dimensi. Di sini dua dimensi itu digunakan untuk yang R2. Lalu untuk yang tiga dimensi itu untuk dilakukan R3. Oke, selanjutnya sistem koordinat pada aljabar linear. Di sini sumbu koordinat itu direpresentasikan oleh vektor. Dimana ini menggunakan vektor unit untuk mengidentifikasi arah positif yang kemudian dikaitkan koordinat ke titik P yang menggunakan koefisien skalar pada persamaannya. Nah, di sini saya memiliki persamaan vektor OP. Di sini yang pertama adalah vektor OP yang sama dengan AU1 plus BU2, di mana titik P yang merupakan koefisien skalar adalah A, B. Nah, lalu untuk ini titik P-nya adalah C. Nah, di sini saya memiliki U1, mana kelipatannya ada di AU1. Lalu untuk U2 kelipatannya itu ke BU2. Nah, seperti itu juga pada untuk yang bagian R3-nya, dimana U1-nya ke arah sini, U2-nya ke sini kelipatannya, dan U3 kelipatannya ke sini. Oke, selanjutnya adalah pengukuran satuan. Nah, unit vektor maksudnya vektor unit digunakan untuk untuk mengidentifikasi ke arah positif. Nah, yang ini membutuhkan vektor-vektor yang disebut bebas linear. Nah, di sini
terkait dengan materi yang sebelumnya tentang kebebasan linear. Dan selanjutnya adalah vektor unit itu dilihat dari vektor basis, yang mana untuk koordinat sistem. Nah, arah dari vektor basis itu menetapkan arah positif. Lalu panjang vektor basis panjangnya itu menetapkan jarak antara titik-titik bilangan bulat pada sumbu. Nah, jadi arah itu menetapkan arah positif. Kemudian panjang itu menetapkan jarak. Nah, jarak antara apa? Antara titik-titik bilangan bulat pada sumbu. Nah, di bawah ini terdapat 4 gambar. Ini representasi dari satuan pengukuran, yang mana di sini jaraknya nih, ini 1, sehingga ini dikatakan jarak yang sama, sumbu tegak lurus. Kemudian kalau yang ini jaraknya tidak sama. Untuk persegi jaraknya tidak sama, dan sumbunya tegak lurus. Lalu ini satu tapi ini jaraknya sama kan? Dan tapi di sini miring. Jadi ini jarak yang sama, sumbunya miring. Nah, lalu ini jaraknya tidak sama dan sumbunya miring. Oke, sekarang sudah masuk ke materi basis untuk suatu ruang dan vektor. Nah, di sini untuk teman-teman jangan lupa materi tentang kebebasan linear pada kembang. Materi karena ini juga penting untuk pengerjaan selanjutnya. Nah, di sini ada kategori ruang vektor. Nah, kategori ini terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah suatu ruang vektor V disebut berdimensi hingga jika ada himpunan berhingga vektor dalam V yang membangun V. Nah, maksud dari membangun ini adalah merentang. Nah, suatu ruang vektor. Lalu yang kedua, ada suatu ruang vektor yang disebut berdimensi tak hingga jika tidak ada himpunan berhingga vektor dalam V yang membangun V. Kita masuk ke definisi 1. Yang mana di sini definisi 1. Definisi 1, jika S adalah sebuah himpunan vektor dalam sebuah ruang vektor yang berdimensi berhingga di ruang vektor V. Nah, ini himpunan S itu ada V1, V2 sampai Vn. Nah, di sini maka S
maka S disebut basis untuk V jika S itu merentang ke V, dan S juga bebas linear. Jadi untuk S disebut basis, kita perlu memenuhi syarat, yaitu S itu merentang di V, lalu S itu bebas linear. Kita ke contoh basis standar untuk Rn. Perlu diingat kembali vektor-vektor unit standar itu dimana S merentang pada V dan S itu bebas linear. Di sini ada E1, E2, lalu ada En. Nah, pada pernyataan di sini E1, E2 sampai En itu membangun Rn dan dikatakan bebas linear, sehingga pada kedua syarat itu terpenuhi. Jadi maka vektor-vektor yang membentuk basis untuk Rn dan disebut basis standar. Nah, jadi karena sudah terpenuhi tadi, maka bisa disebut sebagai basis standar untuk Rn. Nah, ini contohnya adalah untuk R3. Nah, basis standar R3 itu adalah IJK. Nah, jadi bisa dikatakan IJK itu IJK itu adalah basis standar dari R3. Selanjutnya koordinat relatif terhadap basis. Teorema 4.4.1, yang mana ini keunikan dari representasi basis. Nah, di sini teorema 4.4.1 itu adalah jika E sama dengan V1, V2, dan Vn. Adalah basis untuk sebuah ruang vektor V. Maka setiap vektor V, nah di sini V ini adalah kumpulan dari V1 sampai Vn. Nah, dalam V besar dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan vektor V C1 V1 ditambah C2 V2 sampai ditambah Cn Vn dengan tepat satu cara. Jadi hanya ada satu cara. Nah, kita ke definisi 2.
Dimana jika S adalah V1, V2 sampai Vn adalah sebuah basis. Nah, basis itu artinya itu merentang seperti itu merentang pada S. Maksudnya S merentang pada V merentang pada S dan juga bebas linier. Bebas linier dari sebuah ruang vektor. Dan ini tadi V sama dengan C1 V1 tambah C2 ditambah V2 ditambah sampai Cn ke Vn adalah ekspresi dari vektor V dalam basis S. Jadi tadi vektor V itu adalah elemen dari V besar. Nah, maka skala-skala C1 sampai C2 sampai Cn disebut koordinat V yang relatif pada basis. S. Nah, vektor C1, C2 sampai Cn ini dalam Rn itu yang dibangun pada koordinat ini disebut vektor koordinat dari V relatif S. Nah ini dinotasikan dengan Vs, yang mana ini dibaca dengan vektor koordinat dari V relatif terhadap S sama dengan C1, C2 sampai Cn. Nah, selanjutnya adalah koordinat relatif terhadap basis standar untuk Rn. Pada kasus di mana V besar sama dengan Rn dan S adalah basis standar, vektor koordinat Vs dan vektor V adalah sama, yaitu V sama dengan Vs. Nah, jadi kita bisa katakan V itu adalah anggota V besar lalu V itu sama dengan Rn. Nah, sebagai contoh pada F3. Jadi V di sini itu sama dengan F3. F3 itu representasi vektor V sama dengan A, B, C sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor dalam basis standar S sama dengan IJK adalah V sama dengan AI plus BJ plus CK. Nah, sehingga vektor koordinat relatif terhadap basis ini itu adalah ABC yang sama dengan vektor V. Definisi tentang dimensi. Nah, di sini kita mencari tentang mana cara dimensi
dari ruang vektor. Nah, ruang vektor sendiri itu dari sebuah ruang vektor yang berdimensi berhingga. Nah, tentunya di sini harus dicermati bahwa dimensinya itu berhingga. Nah, ini pastikan sebagai dim V, dan di dimensi dan dari definisi dari dimensi tadi didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam sebuah basis untuk V. Nah, karena tadi ruang vektor berdimensi berhingga V, artinya basis untuk V juga berhingga. Nah, selain itu untuk vektor 0, ruang vektor 0 yang didefinisikan memiliki dimensi 0. Ini di sini ada contoh tentang dimensi dari beberapa ruang vektor yang sudah dikenal, yaitu dim Rn, dim Pn, dan dim Mn. Nih, dim Rn ini adalah basis dari standar yang memiliki n vektor, sedangkan dim Pn sama dengan n plus 1, yang mana basis standar yang memiliki n plus 1 vektor. Nah, dim Mn yang terakhir adalah dim Mn sama dengan Mn. Ini basis standar yang memiliki Mn sebagai vektor. Selanjutnya ada contoh 2 berdimensi tentang S. Nah, di sini ada definisi jika S itu ada V1, V2 sampai N, maka setiap vektor dalam rentang S dapat diekspresikan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor dalam S. Sehingga jika vektor-vektor S yang bebas linier secara otomatis akan membentuk dasar span S yang dari situ dapat disimpulkan sebagai dim span V1, V2 sampai Vn sama dengan R. Dengan kata lain, dimensi ruang direntangkan oleh sekumpulan vektor yang independen secara linear adalah sama dengan jumlah vektor dalam sebuah himpunan tersebut. Oke, di sini ada soal 1. Soalnya adalah temukan vektor koordinat relatif terhadap basis S V1, V2 sampai V3 untuk R3. Nah, di sini ada soalnya, di mana V-nya adalah 5 min 12 3, lalu V1-nya adalah satunya adalah 1,2,3, lalu V2-nya 4, 5, 6, dan V3-nya adalah 7, min 8, min 9. Maaf, masih 9. Oke, di sini karena tadi di sini ada jawabannya. Di mana V ini di sini vektor V adalah keseluruhan dari
V1, V2, V3 di sini kita tulis di sini. Lalu sini V1. Maaf, sebenarnya ini menggunakan definisi dari definisi 2 untuk basis definisi. Dua untuk basis gimana? Mana di sini untuk V1, ini untuk V2 dan ini untuk V3. Lalu ini yang C-nya. Ini tuh 1, V2 dan C3-nya. Di sini diganti dengan A, B, C. Nah, kita gunakan sistem persamaannya. Sini sistem persamaannya, mana A sekali 1 A, B dikali min B, lalu plus C kali 7 sama dengan 5. Lalu 2A 2 kali A itu 2A plus B kali 5B, ini min 8 kali C min C, lalu ini maaf, ini min 12 min 12. Yang selanjutnya adalah 3A dengan 3A, lalu ini 6B, lalu ini 9C, lalu sama dengan 3. Nah, kita ada jadi persamaan 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita gunakan Gauss-Jordan untuk mencari PS-nya. Nah, di sini sudah ada jalan yang mana ini B1 B2, lalu B2 dikurang 2/3 B1, lalu hasilnya ini. Lalu di sini B2 min 1/3 B1, lalu menjadi ini. Lalu di sini B2 jadi ini, lalu ini selanjutnya adalah B2 plus min plus 1/6 B2 lalu dibis. Selanjutnya kita hitung sampai akhir, dimana sini kita mendapatkan sehingga kok untuk vektor koordinat dari V relatif terhadap S adalah min 2, 0, dan 1. Kita lanjutkan ke soal 2. Soal 2 di sini adalah pertama-tama tunjukkan bahwa himpunan S sama dengan P1, P2, P3, lalu adalah sebuah basis untuk P2, kemudian nyatakan P sebagai kombinasi linear dari vektor dalam S, dan kemudian cari ke vektor koordinat dari P relatif terhadap S. Jadi kita cari itu himpunan S itu basis untuk P2, lalu kombinasi linear dalam
vektor-vektor vektor-vektor dalam S, lalu yang terakhir adalah vektor koordinat AP relatif terhadap S. Oke, karena tadi pencarian ada tentang W, ini P-nya kita gunakan definisi satu dulu untuk definisi satu dari basis. Nah, di sini ada di sini ada angka awalnya adalah di sini menggunakan definisi satu basis itu ada A buka kurung 1 tambah 2X ditambah X pangkat 2, lalu B buka tutup kurung, lalu tambah B buka kurung 2 tambah 9X tutup kurung ditambah C buka kurung 3 tambah 3X ditambah 4X pangkat 2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal kalikan saja yang hasilnya di sini. Lalu kita susun berdasar X dengan ini pangkat. Nah, di sini ada sistem, kemudian kita buat jadi sistem persamaannya. Jadi A untuk ini 2B ini 2B, ini 3C sama dengan 0, lalu ini 2A 9B ditambah 3C sama dengan 0, lalu yang terakhir adalah 2A ditambah 4C sama dengan 0. Nah, tapi ini ada persamaan 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut ke sistem misalkan kita jadi matriks sini 1, 2, 3 sini ABC yang sama dengan 0. Oke, untuk mengurangi matriks ke bentuk echelon baris yang dikurangi. Nah, di sini bentuk echelon barisnya di sini. Nah, ini kita hitung. Mana B1, B2, lalu kemudian hasilnya kita bisa lihat di sini menjadi 100. Ini kita bisa 100 minus 010 dan 001. Nah, di sini kita cari lagi. Karena sudah tadi didapat 100, 0,
0, 1, 0, 0. Penilaian S1 Nah, di sini hasilnya adalah 0 semua, jadi ini A untuk B dan ini untuk C. Jadi kita bisa simpulkan A tambah B tambah C sama dengan 0. Yang mana vektor ini adalah bebas linear. Nah, koordinat selanjutnya kita cari koordinat P relatif untuk basis S. Di sini sebelumnya kita sudah mencari mengenai sebelumnya kita sudah menghitung menggunakan definisi 2 sama setelah hasil ini didapatkan dari sini menggunakan definisi 2, lalu kita akan mendapatkan 2, 3 dari definisi. Kita dapat sistem persamaannya itu 1, 2, 3. Lalu kita gunakan pada sistem Gauss-Jordan di sini. Nah, di sini kita hitung sesuai yang tertera, lalu akan mendapatkan hasil seperti ini. Sehingga jadi simpulannya adalah dari sini A itu 1, B itu 2, dan C sama dengan min C. Maaf, maksudnya ini min 1. Jadi kita bisa lihat vektor menggunakan Gauss-Jordan, jadi kita bisa melihat vektor dari VS itu sama dengan dua min 1. Nah, jadi hasilnya dari PS 1 dan ini bebas linear. Kita menuju soal terakhir, yaitu soal ketiga. Temukan dasar untuk ruang solusi dalam sistem linear homogen dan temukan dimensi ruang tersebut. Nah, di sini ada x1 min 3, x2 ditambah x3 sama dengan 0, 2x1 min
6x2a ditambah 2x3 sama dengan 0. 3x1 kurang 9x2 ditambah 3x3 sama dengan 0. Oke, di sini ini adalah soalnya. Kita ubah menjadi matriks sehingga menghasilkan matriks ini. Nah, setelah kita ubah menjadi matriks, kita ganti, kita kurang untuk echelon, mana B1 jadi B3, B2 min 1/3 B1, lalu hasilnya ini. Kemudian B3 min 1/2 B1 dan 1/3 B1 menjadi hasilnya ini. Nah, dari sini dari ini kita dapatkan X1 ditambah Nah, dari sini kita dapatkan ini itu X1 kurang 3 X2 ditambah X3 sama dengan 0. Nah, kita misalkan bahwa X2 dan X3 itu adalah variabel bebas. Kita misalkan X2-nya itu S dan X3-nya adalah T. Sehingga kita mendapatkan X1 kurang 3S ditambah 3S ditambah T sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan 3S min kurang T. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi matriks. Itu menjadi X1, X2, dan X3. Nah, kita jadikan seperti ini. Jadi, X1-nya adalah 3S minus T. Lalu untuk X2-nya adalah S dan X3-nya adalah T, sehingga kita dapatkan kita keluarkan S. Jadi 310 ditambah T min 1 0, 1. Nah, sehingga kita dapatkan basisnya ada
sehingga kita dapatkan basisnya adalah tiga satu nol dan satu nol satu. Nah, ini satu minus. Nah, di sini basisnya ada 310 dan 101. Min 101. Nah, sehingga kita dapatkan dimensinya adalah 2. Dimensinya adalah 2. Dimensinya adalah 2. Oke, karena sudah di penghujung penjelasan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.